Sudah mulai rekam ini. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan VCT Virtual Coordinator Batch 9 yang diselenggarakan di Sumsel dimulai dari kemarin ya. Kemarin dan ini hari keduanya. Di mana hari ini pemateri atau narasumber atau presenter kita adalah dari SMK N1 Rantau Alai, yaitu dengan Ibu Rizky Amalia, dengan materi nanti mengenai AKM. Karena saya sebagai host, dan ini sudah mempersiapkan room-nya, dan juga sudah merekam, silakan kepada untuk yang bertugas sebagai moderator pada kali ini adalah Ibu Yuliana dari SMK Negeri 4 Palembang. Kepada Ibu Yuliana dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Nurul Yunus yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya perkenalkan diri, nama saya Yuliana dari SMK Negeri 4. Hal ini saya akan bertugas sebagai moderator dari narasumber Ibu Rizky Amalia dari SMK Negeri Rantau Alai, Sumatera Selatan, yang akan membawakan tentang AKM. Untuk waktu kepada Ibu Rizky Amalia, kami persilakan. Silakan Ibu. Terima kasih kepada Ibu Yuliana yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang pada Bapak Ibu sekalian di ruang room ini. Saya kali ini akan membahas tentang asesmen kompetensi minimum. Bentar Bu ya. Kelihatan Pak? Belum Bu, lagi loading. Nah ya, ini lagi proses sudah. Ya, kelihatan Bu. Ya. Bapak ya. Asesmen kompetensi minimum. Apa sih pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional ini perlu dilakukan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang sebelumnya mutu pendidikan sistem kita itu supaya tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Latar belakang dari asesmen nasional ini adalah karena hasil PISA yang membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika, dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Oleh hal itulah, maka pemerintah melakukan reformasi asesmen untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran kita. Untuk ini, pada tahun 2021 mendatang, asesmen nasional ini akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menggantikan ujian nasional yang tidak akan diberlakukan lagi. Apa sih kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila?
Selain kecakapan itu, abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pelajar Pancasila itu sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. Dan 6. Gotong royong. Kecakapan hidup abad 21 itu dapat kita lihat di sini. Penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteksnya. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Capaian kompetensi siswa secara holistik inilah yang ingin dievaluasi melalui asesmen nasional. Keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila dapat dilihat pada bagan di bawah ini. Jadi, kompetensi siswa itu merangkum dari kecakapan hidup abad 21 dan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Dapat diukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi ada 3 nanti itu di dalam asesmen nasional tersebut, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Konsep asesmen nasional, program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen yang seperti tadi saya omongkan. 1. Asesmen kompetensi minimum, survei karakter. Yang kedua, yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Apa sih tujuan dan manfaat asesmen nasional? Tujuannya yaitu 1. Asesmen menghasilkan informasi untuk memantau A. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu. B. Kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan, antar kelompok sosial ekonomi, atau di satuan wilayah antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, tujuannya yaitu asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah. Ini pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Dan yang terakhir, tujuan dari asesmen nasional itu sendiri adalah memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk fokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pelajaran. Mohon maaf Bu Rizky, motong sedikit. Sambil dicek kalau ada yang masuk, kayaknya ada beberapa yang masuk diterima. Ya. Ada Bu? Tadi sudah di-admit. Oh iya. Ibu Ega, Uni Ega ya namanya? Iya, Mm-mm. belum masuk Pak. Oh mungkin lagi loading, sudah di-admit? Iya, sudah di-admit. Oh iya. Atau bisa jadikan saya juga jadi ini Bu. Apa namanya? Host atau co-host. Gimana caranya? Di nama saya klik titik 3 itu. Bisa nggak? Kemudian ada pilihannya apa? Pintu screen Pak. Cuma from meeting. Di nama saya itu ya? Iya. Oh, ya sudah nggak apa-apa. Ibu sambil presentasi sambil lihat-lihat apa namanya data. Ini ada yang japri dia mau masuk katanya belum di admit. Iya.
Nah, itu sudah ya. Nah, itu udah masuk. Oke, bisa dilanjut. Asesmen nasional ini kaitannya dengan infografis tersebut secara jangka panjang. Asesmen nasional memberi kesempatan sekaligus menuntut guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajarannya guna menciptakan siswa yang lebih kompeten. Terlihat dari penekanan pembelajaran dan asesmen yang lebih fokus pada daya nalar dalam bentuk literasi, membaca dan numerasi. Membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kriteria pembanding, kalau asesmen nasional dari tujuan pelaksanaan yaitu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional yang lalu itu mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Nah, perbedaan berikutnya jenjang penilaian. Untuk jenjang penilaian, pada asesmen nasional jenjang penilaiannya itu SD, MI atau SMP, MTS, SMA atau MA, SMK, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan untuk ujian nasional jenjang penilaiannya itu SMP atau MTS, MA atau MA, dan SMK. Jadi di ujian nasional SD tidak ada ujian nasionalnya dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan pada asesmen nasional semua jenjang sekolah itu ada asesmen nasionalnya. Untuk level siswa pada asesmen nasional itu level 5, 8, dan 11. Sedangkan saat ujian nasional kemarin itu akhir pada tiap jenjang sekolah. Untuk subjek siswa, pada asesmen nasional siswanya dipilih secara acak untuk mengikutinya. Sedangkan pada ujian nasional semua siswa mengikuti ujian nasional. Sedangkan untuk model soal pada asesmen nasional itu pilihan ganda. Isian singkat dan uraian. Sedangkan ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika SMA dan SMK. Sasaran penilaiannya pada asesmen nasional kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan pengetahuan yang untuk pembelajaran. Sedangkan pada ujian nasional penguasaan terhadap mata pelajaran sasaran penilaiannya. Nah, yang terakhir metode penilaian pada asesmen nasional tersebut adalah computerized multi-stage adaptive testing. Sedangkan pada ujian nasional itu CBT dan paper based. Asesmen nasional di sini bukan pengganti ujian nasional, karena asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Evaluasi ujian nasional. Evaluasi ujian nasional diantaranya butir-butirnya yaitu 1. Butir-butir soal pun hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. 2. Kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Dan yang ketiga, kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional itu asesmen nasional ada 3 tadi, asesmen kompetensi, minimal, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pada asesmen kompetensi minimal itu bagi 2 menjadi asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi.
asesmen literasi membaca itu kompetensinya yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan pada asesmen numerasi itu memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Sedangkan peserta AKM seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan secara sampel atau acak. Nah, jadwal pelaksanaannya pun untuk SD atau jadwal pelaksanaannya ada di sini. Untuk SDMI dan paket A, tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Hari pertama, terus hari keduanya yaitu tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk SMP, SMA, dan sederajat, tes literasinya 90 menit, survei karakter 30 menit, dan tes numerasi hari keduanya 90 menit, dan survei lingkungan belajar 30 menit. Kriteria pesertanya yaitu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mengapa hanya diikuti oleh sebagian siswa? Karena evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Terus, mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11? Karena diikuti oleh pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Merumuskan butir soal asesmen nasional. Bentuk soal asesmen nasional AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat dan uraian. Pilihan ganda siswa hanya dapat memilih satu soal. Menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Dan yang keempat, isian singkat, siswa dapat menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Sedangkan uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawaban. Konsep literasi membaca itu ada 3, konten, proses kognitif, dan konteks. Di konten itu ada teks informasi, yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Dan ada teks fiksi yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, nikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Sedangkan pada proses kognitif, menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi, dan yang terakhir evaluasi dan refleksi, menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Untuk konteks itu personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan, dan saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Tahapan asesmen literasi membaca untuk tingkat SMP terdapat 2 level pembelajaran. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 7 dan 8,
Siswa akan menemukan informasi dengan cara mengakses dan mencari informasi dalam teks, baik itu tebal maupun teks jamak. Pada level pembelajaran 2 untuk kelas 9 dan 10 sama seperti level pembelajaran siswa juga akan belajar sesuai tingkat kognitif. Pada literasi membaca hanya saja siswa pada kelas 9 dan 10 akan menggunakan konten yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Konsep numerasi mengenal AKM numerasi. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu 1 bilangan, 2 pengukuran dan geometri, 3 data dan ketidakpastian, dan 4 adalah aljabar. Untuk konten, bilangan meliputi representasi sifat urutan dan operasi beragam jenis bilangan, cacah, bulat, pecahan, desimal. Untuk pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan kolom dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi serta penyajian data maupun peluang. Aljabar meliputi persamaan dan ketidaksamaan relasi dan fungsi termasuk pola bilangan serta rasio proporsi. Proses kognitif pemahamannya serta alat matematika. Dan penerapan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Penalaran bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Konteks personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Menganalisis tahap asesmen numerasi untuk tingkat SMP. Di sini saya buatnya yang tingkat SMP. Pada jenjang SMP MTS terdapat 1 level pembelajaran. Pada level pelajarannya terdapat 3 konten yang akan dipelajari, yaitu bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, serta data dan ketidakpastian. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 8, siswa akan belajar mempresentasikan bilangan cacah. Siswa akan mengenal bangun geometri dan pengukurannya. Selain itu, siswa juga akan mempelajari persamaan dan ketidaksamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, serta rasio dan proporsi. Nah, tindak lanjut atau pelaporan hasil asesmen mengidentifikasikan 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi, yaitu dikategorikan dalam 4 tingkatan, yaitu perlu interferensi. Untuk interpretasi itu ada kelompok perlu intervensi khusus, dasar, dan cakap serta mahir. Dikatakan dalam kelompok literasi, suatu kelompok dikatakan perlu intervensi khusus ketika murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Sedangkan untuk murid yang sudah mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana itu dalam kelompok dasar. Untuk kelompok cakap dikategorikan ketika murid mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dan hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan tingkatan yang paling tinggi yaitu mahir, yaitu murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan sepertinya terputus suaranya. Terputus suaranya ya. Halo Bu Rizky. Nah, mungkin sinyal ini Bu Yuli. Udah keluar ini Bu ya? Iya, nanti dia masuk. Terlempar ini sudah sepertinya. Mungkin sambil diingatkan absen Bu Yuli kalau sudah ada daftar hadir. Oke, kepada para peserta
mengisi absennya belum dikeluarkan ini. Suaranya. Absennya ada di itu ya, ada di ada di WA ya. Ambil share di ini aja di chat. Nah, ini bergabung lagi Bu Rizky. Konten, dia akan berpusat pada materi pembelajaran. Nah, sedangkan untuk pembelajaran berbasis kompetensi itu berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan untuk pembelajaran berbasis konten, dia berpusat pada materi pembelajaran. Belajar untuk cakupan materi, hanya materi saja yang dipelajari cakupannya, terus menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Dan pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Dan yang terakhir, pembelajaran berbasis konten itu orientasinya pada nilai akhir. Analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Ketika siswa dikategorikan perlu intervensi khusus, maka kebutuhan itu yaitu sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Secara formal atau informal, para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional, yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Dan cara struktur pembelajarannya, konten pembelajaran untuk pemula yang bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Untuk pendekatannya, guru training atau pelatihan intensif. Nah, ketika di kelompok dasar, tindak lanjut pembelajarannya yaitu kebutuhan, siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Secara formal atau informal, mengandalkan program pelatihan yang lebih maju yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Struktur pembelajarannya, pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompeten dasar masih didorong oleh program yang terstruktur. Namun perlu pula memperkenalkan lebih banyak variasi dalam pembelajaran untuk pendekatannya, coaching, simulasi, dan pemecahan masalah sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Untuk cakap, kebutuhannya siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Secara formal atau informal, yaitu siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Struktur pembelajarannya untuk siswa dengan tingkat ini menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kerja. Juga pendekatannya, mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan, serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Untuk kelompok yang lebih tinggi, paling tinggi di sini adalah kelompok mahir. Kebutuhannya itu memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing master atau pakar cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda dengan yang lain. Secara formal atau informalnya, pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif, dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Untuk struktur pembelajaran, disesuaikan termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Pendekatannya pembelajaran yang sifatnya
selanjutnya adalah kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Menjadi guru, mentor, atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran penting lainnya. Untuk segitiga belajar, kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Dalam segitiga belajar, maka makna masing-masing segitiga adalah kurikulum, seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pengembangan kurikulum, selain mengacu pada tantangan dunia nyata, hendaknya mengacu pada hasil asesmen dan refleksi praktek pembelajaran. Untuk pembelajaran, serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang diterapkan dalam kurikulum. Pembelajaran memadukan informasi dan asesmen dengan informasi dari kurikulum, keseimbangan antara paduan tersebut yang akan menghasilkan pembelajaran yang optimal. Dan asesmen itu sendiri adalah proses mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Asesmen diagnosis, asesmen di awal untuk merancang strategi pembelajaran, asesmen formatif, asesmen sepanjang proses pembelajaran untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pembelajaran, asesmen sumatif, asesmen di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi oleh guru. Terima kasih, itu saja yang dapat saya berikan. Terima kasih, saya kembalikan waktunya kepada Ibu Yuliana. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, nyambung suara saya. Kedengaran Bu? Berputar suaranya. Ya, AKM ini ya sesuatu yang penting. Ya, penjelasannya yang sangat menarik. Baik Ibu garis bawahi, ini sudah ada pertanyaan dari Uni Ega. Ya, pertanyaannya itu kira-kira begini Bu. Apakah ada hubungan antara AKM dengan pengukuran karakter siswa? Kalau ada, kenapa mengukur karakter siswa? Ya, pada Ibu narasumber karena Ada Bu, ada gitu. Ada hubungan antara pengukuran antara AKM dengan pengukuran karakter siswa tadi. Kalau AKM itu untuk mengukur yang kompetensi literasi membaca sama literasi numerasinya, sedangkan karakter siswa tadi itu cenderung untuk mengetahui bagaimana karakter siswa tersebut apakah sudah sesuai dengan karakter abad 21 tadi dan yang berdasarkan karakter Pancasila tadi Bu. Seperti itu. ada bisa diterima jawabannya. Halo Ibu Uni Ega. Baik, ternyata Ibu Uni Eganya sudah terlempar keluar. Boleh saya bertanya Ibu narasumber? Silakan Bu, kalau saya bisa jawab. Insya Allah. Baik, pertanyaannya begini Bu ya. Biasanya kan dalam tes itu kan untuk siswa akhir, siswa 6, siswa kelas 9, siswa kelas. Nah, pada AKM ini dari penjelasan itu tadi, kalau saya tidak salah dengar ini itu yang diambil itu kelas 5, 9, dan 11. Ya, 5, Bukan 8, pada tingkat akhir pada 5, 8, 11. Bukan pada tingkat akhir pada satuan pendidikan. Kira-kira yang latar belakang itu begitu ya.
berubah ya. Karena selama ini kan kita biasanya akhir di tes pendidikan. Ini Ya. tidak gitu. Kenapa dilakukannya tidak di tingkat akhir? Kalau selama ini kan ujian nasional, tadi ujian nasional itu lebih cenderung mengukur pencapaian siswa, sedangkan untuk AKM itu mengukur mutu pendidikan. Jadi diharapkan bukan di tingkat akhir itu, ketika kita sudah dapat hasil pengukuran dengan AKM tadi, pada kelas berikutnya tadi misal dari siswa kita kelas 8 sudah mengikuti AKM, kita akan memperoleh hasil dari nilai AKM siswa kelas 8 itu, kita masih bisa memperbaiki untuk mereka di kelas 9. Seperti itu, Bu. Kira-kira hasil dari punya itu apa gimana tindak lanjutnya itu? Ya, tindak lanjutnya untuk kita guru tadi, Bu. Untuk kita guru berarti kita mengetahui kelompok-kelompok siswa di AKM itu seperti apa. Dan kita akan mengubah cara strategi belajar kita sesuai dengan kelompok siswa yang hasil AKM-nya tadi. Ya. Oke, nyaman seperti itu. Ya, oke, kita lanjut lagi ke Ibu Punya Ega yang udah bisa masuk lagi. Halo, Ibu. Halo, Ibu Punya Ega. Halo, Ibu Punya Ega, suara saya bisa didengar. Ya, sepertinya tidak terlihat Ibu. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Aidar Arifin. Nah, pertanyaannya begini Ibu Rizky. Pertanyaannya, apakah pada soal AKM kita juga perlu membuat stimulus? Seperti itu kan Ibu. Jujur, untuk soal-soal itu saya belum tahu. Saya belum tahu, Bu, apakah cara pembuatannya membuat stimulus atau tidak. Tapi kalau kemarin ngikutin yang guru belajar itu, saya masukinnya pakai stimulus waktu itu buatnya. Nggak tahu benar salahnya, kan nggak ada feedback waktu guru belajar itu. Saya izin bertanya Bu Yuli. Halo Ibu Adiga. Ya ada pertanyaan dari Muhammad Nuri ini. Kami persilakan Bapak. Ya. Bu Rizky mau nanya, ini kan yang diujikan itu kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, itu apakah seluruh siswa di kelas itu ataukah hanya beberapa gitu? Kemudian yang kedua, apa bedanya yang dulu ada UN dan sekarang ada AKM ini? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Rizky Amarni dari Pak Nuril ini untuk kelas pendidikan 5, 9, dan 11. Untuk kelas 5, 8, Ya. Ya, silakan dijawab ya. Ya, terima kasih Bu Diana. Untuk siswanya itu tidak seluruh, Pak. Jadi kelas misal dalam satuan pendidikan itu kelas 5, kelas 8, kelas 11-nya itu hanya dipilih secara sampel acak. Yang menentukannya sepengetahuan saya kemarin itu sistem yang menentukannya. Jadi kita sekolah akan dapat datanya saja siswa-siswa yang mengikuti seperti itu. Bukan kita juga yang memilihnya, bukan kita sebagai sekolah yang memilihnya. Seperti itu. Pertanyaan kedua tadi apa Bu Yuli? Ya. Untuk pertanyaan keduanya apa Bu? Saya lupa. Yang kedua tadi perbedaan antara UN dengan AKM Ibu. Ini
pada pemahaman saya Pak, kalau saya membandingkan perbedaan AKM sama UN, AKM sama UN tadi. Kalau AKM itu dia cenderung ke hasil akhir dari pembelajaran, pencapaian nilai akhir. Sedangkan AKM itu pencapaian nilai kompeten. Bentar ya, saya lihatin. Kelihatan Bu di situ? Oh, Belum. ya. Nah, ini perbedaan pembelajaran itu tadi Pak, yang AKM sama bentar. Nah, ini Pak, kriteria pembanding untuk asesmen nasional dan ujian nasional. Untuk tujuan pelaksanaan, asesmen nasional mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan saat ujian nasional, tujuan pelaksanaannya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Terus jenjang penilaian, kalau pada asesmen nasional, semua jenjang itu akan ada asesmen nasionalnya. Sedangkan di ujian nasional kemarin, jenjang SD dan jenjang program kesetaraan, jenjang dasar dan menengah itu tidak ada. Terus yang dari level siswanya tadi sudah jelas berbeda. Kalau ujian nasional itu tingkat akhir pada setiap jenjang, sedangkan asesmen nasional tadi di tingkat kelas 5, 8, dan 11. Untuk subjek, siswanya itu asesmen nasional dipilih secara acak, sedangkan pada ujian nasional itu semua siswa. Model soalnya itu kalau di asesmen nasional ada survei di model soalnya itu penilaian pada asesmen nasional itu PG itu PG kompleks tadi, terus menjodohkan isian singkat dan uraian. Sedangkan pada ujian nasional tadi ada pilihan ganda dan isian singkat. Isian singkat itu biasanya untuk pelajaran matematika di jenjang SMA atau SMK pada ujian nasional. Dan untuk sasaran penilaiannya pada asesmen nasional itu kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan pada ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran itu saja. Metode penilaiannya, kalau metode penilaian pada asesmen nasional itu computerized multi-stage adaptive testing. Sedangkan pada ujian nasional yaitu CBT dan paper based test. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu Rizky. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan peserta yang lain? Silakan Bapak Ibu. Apa Bang? Ntar Bang. Ini ada pertanyaan Ibu dari Ibu Saryanti Arif. Ya, pertanyaannya apakah AKM sudah dilaksanakan? Untuk saat ini belum dilaksanakan Bu. Tadinya sepengetahuan saya kalau nggak salah itu September 2020 ya mau dilaksanakan kemarin tahun lalu. Rupanya nggak jadi. Masih di pending dulu sepertinya oleh pemerintah Bu untuk AKM. Itu. Seperti Ya, itu Bu Saryanti Sarif. Ya, Sarif, jadi pertanyaannya itu kalau dulu rencana setelah bulan Oktober, tapi ternyata belum terlaksana. Ya, nah, tunggu saja. Bagaimana Ibu Saryanti Sarif bisa diterima? Oke Bapak Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya simpulkan dulu dari catatan saya tentang asesmen ini. Di mana asesmen ini untuk
asesmen untuk pendengar kita langkah itu persiapan pelaksanaan dan tindak lanjut. Tujuannya itu pada pengukuran informasi, pelaksanaan yaitu pada pengolahan data informasi yang terkumpul. Kemudian tindak lanjutnya yaitu pemberian umpan balik dari hasil penilaian yang telah diberikan. Nah, untuk melaksanakan AKM ini siswa yang dipilih yaitu siswa kelas 5, 9, dan 11, di mana pesertanya itu dipilih secara acak. Acaknya itu bukan dari pihak sekolah, tapi sistem yang memilihnya. Jadi 5, 8, 11 Bu, sekolah, koreksi maaf. kelasnya 5, 8, 11. Ya, maaf, kelas 5, kelas 8, dan 11. Untuk pesertanya itu dipilih secara acak, sistem yang menentukan. Tujuannya yaitu perbedaannya dengan UN, yaitu kalau pada UN UN itu merupakan penilaian akhir, sedangkan AKM ini penilaian pada kompetensi siswanya. Ya, saya rasa hanya sampai di sini pertemuan kita. Saya kembalikan kepada hostnya. Silakan Bapak Nuril Yunus. Baik, terima kasih Ibu Yuliana sebagai moderator pada siang hari ini dan kepada Ibu Rizky Amalia yang sudah menyampaikan. Oh iya, mohon maaf, mic-nya belum dihidupin. Oke, terima kasih kepada Ibu Yuliana yang sudah menjadi moderator pada siang hari ini dan juga kepada Ibu Rizky Amalia sebagai pemateri atau presenter untuk sesi kali ini. Dan juga terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Master Saryanti Sarip ini, walaupun lagi di perjalanan, tetap bisa bergabung. Terima kasih Ibu. Kemudian juga Ibu Ega atau Uni Ega dari Sumatera Barat. Kemudian juga tadi ada Ibu Adijar Arifin dari Bengkalis Riau. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama mendengarkan materi yang sangat bermanfaat, informasi mengenai AKM yang akan kita lakukan ke depan, karena kemarin sempat ditunda dan ini rencanakan akan dilaksanakan. Saya sebagai host juga mohon maaf jika ada yang salah, dan setelah ditutup mungkin jika yang mau live dipersilakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama. Terima kasih Master. Sama-sama Master Saryanti. Terima kasih Bu Saryanti, Bu Ega. Bu Ega, terima kasih. Ega.